Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak semuanya. Masih semangat belajarnya? Oke. Sebelum itu mari kita memimpin doa dulu. Silahkan kepada ketua kelas kita, Ananda Gazam, untuk memimpin doa sekarang. Tutup rapi, siap. Tutup mulut, caep. Sikap bersalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan ke atas. Menggapai bintang, tangan ke samping, Burung yang terbang. tangan ke depan, kita berenang. Duduk yang rapi, siapkan doa. Ampun tangan dikurang. Lumpuh tangan ditutup. Warna bintang di atas sampai kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, kubur menjadi dua. Kubuat dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi, ku buat tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi, ku buat empat jari kanan, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabri wa yassir li amri yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Surah pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Antara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Wa arsala alaihi tayran ababil. Min bijaratin min sijjin. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, silakan duduk lagi, Gazam. Oke, apa kabar anak-anak semuanya? Oke, adakah teman-teman kita yang tidak masuk hari ini? Ada.
Oke, ada ya. Nanti Ibu cek absen dulu ya. Ahmad Syahrul. Dirga Fatan. Dirga Jati. Gazam Ahmad. Hablur Abid Rajendra. Jarel Al-Fatah. M. Abizar Surya. Muhammad Audrey Kenzo. Muhammad Daniel. Muhammad Ilham. M. Japias Gopal. Muhammad Juli. Muhammad Khairul Akbar. Bintani Rizky Sania. Citra Rahmadewi. Davita Niza Azahra. Jihan Anindita Khairunisa. Latisha Akila Zapira. Merlinda Ayuningsi. Naura Fitrianti. Salsabila Ananda Putri. Sunan Al-Fateh. Yasmin Kalista. Oke, alhamdulillah banyak siswa Ibu yang hadir, walaupun beberapa ada yang tidak masuk dikarenakan sakit atau izin. Mari kita doakan sama-sama semoga teman kita itu lekas sembuh, bisa kembali beraktivitas di sekolah, belajar bersama-sama di kelas. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menanamkan karakter nasionalis kepada kalian semua dengan cara kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan dimensi profil pelajar Pancasila. Kepada Latisha, silahkan pimpin ke depan. Patriot proklamasi, berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Belajar Pancasila, beriman dan berdoa pada Tuhan Yesus yang
beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Silakan Dedek Latisya. Oke. Baik, anak-anak. Sebelum itu kita akan ice breaking tepuk P5. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, 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 hebat. Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, 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 hebat. Oke, baik anak-anak semuanya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari pelajaran IPAS mengenai apa? Ada yang bisa jawab? Oke, Jero, apa Jero? Wujud zat dan perubahannya. Oke, kalau Fatan? Wujud zat dan perubahannya. Ya, betul sekali. Wujud zat dan perubahannya. Apakah anak-anak masih ingat materi yang pernah Ibu bahas apa itu? Apa saja contoh zat? 3 zatnya itu, wujud zat itu apa? Ada yang ingat? Oke, Salsabila sebutkan. Zat padat, cair, dan gas. Kasih tepuk tangan untuk si Salsabila. Lanjut. Apa saja contoh dari benda padat? Ada yang bisa jawab? Kenzo. Sepatu. Buku dan sepatu. Kalau benda cair? Ya, kalau benda gas, Ilham, asap dan udara. Kasih tepuk tangan untuk mereka bertiga, betul semua. Jadi minggu lalu Ibu bahas tentang wujud zat dan perubahannya. Ada zat cair, padat, dan gas. Contoh zat padat tadi yang ada di sekitar kalian apa? Ada buku, ada pena, ada pensil, itu adalah zat padat. Kalau zat cair adalah air, minyak, oli, ya, susu, ya. Kalau zat gas adalah udara, asap, dan gas alam itu adalah contoh gas. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai gaya otot dan gaya gesek. Oke, tujuan pembelajaran kita
pada materi gaya otot dan gaya gesek adalah melalui percobaan, peserta didik dapat menganalisis konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda dengan benar. Lalu, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis gaya otot dan gaya gesek dengan benar. Sebelumnya, Ibu akan ajukan pertanyaan. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Adakah teman-teman yang sudah baca atau anak-anak yang sudah baca? Oke. Oke, bisa masuk. Terus, ada lagi yang sudah baca apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Oke, Intan. Oke, betul sekali. Jadi itu adalah pertanyaan mantik dari Ibu ya. Selanjutnya, agar kita tetap semangat walaupun hari sudah siang, kita tepuk semangat dulu. Coba, tepuk semangat. Oke, sekarang kita fokus ke pembelajaran. Kita adakan tepuk fokus. Maka aku harus fokus, fokus, fokus. Yes. Tadi masih ada yang belum fokus. Bagaimana mau masuk materi? Oke, ulang sekali lagi. Tepuk fokus. Jika aku ingin cerdas, maka aku harus fokus, fokus, fokus. Yes. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Sudah fokus anak-anak? Ya, fokus ke Ibu ya. Oke, lanjut kita masuk materi. Ada gambar apa itu di depan? Ya, baby bus, bayi panda bermain ayunan. Mari kita tonton videonya. Baby Bus. Hai, klik di sini untuk subscribe. Aku jago main ayunan dan aku bisa berayun sangat tinggi. Ada apa Padahal bisa mengayun tinggi waktu ayahku mendorongnya. Kalau begitu aku saja mendorongmu, jadi kau bisa mengayun tinggi. Ya, itu ide bagus. Yang tegak berpegangan ayunan ke atas ke bawah, asiknya main ayunan. Aku melihat sesuatu di taman. Apa itu? Biar aku bantu. Duduklah Yang tegak berpegangan ayunan ke atas ke bawah, asiknya main ayunan. ada sarang burung di atas pohon. Wow,
atas, ke bawah, asiknya main ayunan. Ada banyak burung di sana. Aku memiliki juga. Biar aku bantu. Berpegangan ayunan, ke atas, ke bawah, asiknya main ayunan. Aku mau melihatnya. Kami akan membantumu. Duduklah yang tegap, berpegangan ayunan, ke atas, ke bawah, asiknya main ayunan. Kita lihat video tadi, ada yang menarik, ada yang itu termasuk gaya. Paham? Oke, lanjut ya, Ibu putarkan video berikutnya. Oke, silakan diperhatikan videonya dengan baik. Pagi itu, Budi ingin berunding dengan Budi dengan mengendarai sepeda. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang stang. Sepeda Budi masih diam. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pedal sepedanya. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya ada banyak jenisnya loh. Yuk kita bahas 5 jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan. Oke, semuanya fokus pada proyektor Ibu. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari kuda. Gaya gesek akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek ada bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan, akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian mendorong meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah buat didorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Pasti jadi lebih mudah kan untuk didorong? Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Gaya pegas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Ketapel memanfaatkan gaya pegas dari karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian dilepas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pegas. Gaya pegas inilah yang akan mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat, atau magnet pada kompas sebagai penunjuk arah. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda yang jatuh arahnya ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, semuanya akan fokus ya. Jadi saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Seperti cerita Budi di awal video, Budi memberikan gaya pada sepedanya dengan cara dikayu. Karena diberi gaya, sepeda Budi bisa bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Bagaimana jika Budi mengayuh sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda.
Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Ya, itu adalah gaya ya. Nanti ada banyak bermacam-macam gaya yang ada di video ini. Memberikan gaya pada sepeda. Tanpa rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Budi dan Debbie kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Budi menendang bola ke arah Debbie. Kemudian dengan cepat, Debbie menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Debbie sedang memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Debbie membuat bola berganti arah. Selain mempengaruhi gerak dan kecepatan benda, gaya ternyata juga mengubah arah gerak benda. Karena terlalu asik bermain, tidak sengaja bola yang ditendang oleh Budi mengenai pot bunga milik ibu Debbie. Pot tersebut akhirnya pecah. Perhatikan, saat bola mengenai pot bunga, ada gaya yang diberikan pada pot sehingga pot bisa pecah. Artinya gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kalau sudah tahu gimana nih biar kita jadi lebih bijak? Tentunya bersyukur ya karena ada gaya yang dapat mempermudah kita melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Perhatikan, saat pemain berhasil melempar bola ke dalam ring, kemanakah bola akan bergerak? A. Jatuh ke bawah. Ya, kemana bolanya bergerak? Jatuh ke bawah ya. Apakah bolanya akan mantul ke atas atau tetap dalam ring? Ya, tidak. Oke. Oke, sampai di sana paham ya? Paham. Ya, alhamdulillah. Jadi gaya itu yang kita pelajari hari ini adalah gaya otot dan gaya gesek. Yang ditampilkan tadi sudah ada semua contoh penjelasan dari gaya otot dan gaya gesek. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya otot adalah mengangkat, menarik, mendorong. Misalnya kalau ibu membuka atau menutup pintu, ini sudah termasuk gaya. Ya, gaya otot. Lanjut, ibu akan bertanya mengenai olahraga kesukaan kalian. Biasanya ini yang laki-laki. Ada yang kenal ini apa namanya? Apa namanya? Ya, bola. Biasanya ditendang atau dilempar? Ya, kalau ditendang berarti bola apa namanya? Bola kaki. Oke, ibu mau 2 orang percobaan ke sini. Oke, coba Sunan. Sunan, bola ini tadinya apa? Bergerak atau diam? Diam. Diam. Oke, sini Sunan. Tegak sini Sunan. Satu lagi Daniel, boleh di sini Daniel. Ya. Coba Sunan, ini tahan bolanya, Daniel tangkap bolanya ya. Kita lihat mereka berdua lempar tendang. Oke. Lagi. Balas. Oke, lagi. Oke, stop. Nah, ini adalah contoh dari gaya otot. Di mana bola yang diam ketika ditendang oleh Sunan, dia akan bergerak menuju Daniel. Dan begitu pula Daniel, ketika menendang bola, dia akan bergerak ke arah Sunan. Yang dipakai adalah gaya apa itu? Gaya otot. Sampai sini paham? Oke, lalu ini apa ini? Tali. Ibu akan mengajak kalian melakukan percobaan tarik tambang ya. Oke. Ya, tarik tambang. Silakan yang laki-laki mengambil tempatnya untuk mencoba melakukan tarik tambang ini. Oke, coba. Oke, kita lihat teman kita. Ilham di sebelah sini. Oke, boleh nanti kena ini ya.
Oke. Kita lihat ya dari percobaan yang dilakukan temannya. Bersedia, siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, belum ada yang menang. Karena ibu di sini belum ada yang bergerak dari sini. Kasih tepuk tangan tuh yang laki-laki. Yang perempuan silakan maju nak ke depan. Oke, pelan-pelan saja menariknya ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Sudah? Kita lihat yang perempuan. Terlalu semangat yang laki-laki ya tadi ya. Oke, pelan-pelan saja yang perempuan. Bersedia, siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sama hasilnya seri. Belum ada yang tertarik semua ke sini. Kasih tepuk tangan untuk yang perempuan. Oke, lanjut. Adu panco. Siapa yang mau adu panco? Ya, silakan maju ke depan. Gerald, silakan Gerald. Oke, Sunan, bawa mejanya ke sana Sunan. Sini. Oke, ini percobaan yang kedua, adu panco. Kita lihat teman kita adu panco. Oke, sebelah sini Sunan, sebelah sini Gerald. Yuk, mulai. Hitungannya 10 kali ya. Oke, 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, siapa yang menang? Oke, kasih tepuk tangan tuh Sunan. Tidak boleh. Tidak boleh menjelekkan temannya. Dia sudah mencoba. Kasih tepuk tangan untuk keduanya. Oke. Sampai di sini sudah lihat ada berapa gaya yang dipakai? Baru 1 atau 2? Apa saja kalau 2? Baru 1 yang dipakai tarik tambang dan adu panco adalah gaya otot. Misalnya kalau ibu mendorong meja, yang dipakai gaya otot atau gaya gesek? Gesek karena lantai meja bersentuhan langsung dengan lantai. Kaki meja bersentuhan dengan lantai. Jadi lebih berat mendorongnya meja ini karena tidak ada roda. Sekarang kita lihat pakai kontainer. Coba kelompok 1, siapa yang mau maju kita praktekkan dengan kontainer. Gerald dan Latisha. Coba kontainer ini diangkat. Dari sini ke atas meja, dipindahkan barangnya dari sini ke atas meja. Ya, diangkat berdua. Oke, Latisha dengan Gerald ngangkat. Oke. Ketika diangkat, berat atau ringan? Berat. Coba dijalankan sekarang. Oke, ditarik. Oke, apa yang terjadi Latisha? Lebih mudah. Coba Gerald didorong dan ditarik. Oke. Apa yang dirasakan? Lebih mudah. Oke, balikan lagi ke sini. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sini. Taruh sini. Oke. Kelompok 2, siapa yang mau mewakili ke depan? Oke, coba silakan diangkat kontainer ibu, pindahkan ke meja. Oke, berat atau ringan ketika diangkat? Berat. Coba sekarang ditarik atau didorong. Oke, Citra. Apa yang terjadi? Lebih ringan. Oke, Kenzo, tarik dan didorong. Oke, apa yang dirasakan? Lebih mudah. Oke, kasih tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Kembalikan ke sini. Kelompok 3, siapa yang mau mewakili mencoba ke depan?
Oke, coba Abizar dengan Gazam dah, Gazam. Sunan sudah kan Panco? Nah, Gazam. Ya, situ. Tuh. Oke, taruh di atas meja. Oke. Berat atau tidak ketika diangkat? Berat, karena ini ada buku isinya ya. Kalau dia kosong dia nggak berat. Terus coba diturunkan ke bawah. Coba ditarik dan didorong. Oke, bagaimana Abizar? Lebih ringan. Coba Gazam sekarang. Tarik dan didorong Gazam. Oke, dorong. Oke, lebih apa Gazam? Oke, kembalikan lagi ke sini. Mejanya juga kembalikan lagi ke sini. Taruh sini. Mejanya diangkat sini. Sunan, angkat meja Sunan. Sini. Naikkan lagi kontainer itu ya. Oke, jadi materi kita adalah gaya adalah dorongan atau tarikan. Dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, ada dua gaya yang kita pakai, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Nah, setelah diangkat kontainer tadi ringan atau berat? Lebih efektif mana, diangkat atau didorong atau ditarik? Ya, didorong, ditarik lebih ringan ya. Terus setelah itu hasil tarikan antar benda dapat menghasilkan gaya yang menyebabkan benda tadi bergerak, berhenti atau berubah bentuk seperti percobaan yang ada pada bola tadi ya. Terus pada kegiatan sehari-hari manusia menggunakan ototnya untuk melakukan aktivitas. Contohnya tadi ibu mendorong meja dan juga membuka atau menutup pintu. Ini termasuk menggunakan gaya otot ya. Oke, lanjut. Kita akan membentuk kelompok. Ibu bagi kelompok di sini, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, perhatikan semuanya. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari otot manusia atau hewan. Melangkah kaki ke depan, membuat tubuh berpindah tempat. Saat makan, kita menggunakan gaya otot di rahang untuk mengunyah makanan. Nah, agar menjadi lebih halus dan dapat kita telan. Berarti kita sudah menggunakan otot rahang yang ada di mulut kita. Pemanfaatan gaya otot yang dilakukan oleh hewan ditemukan salah satunya kendaraan delman, di mana otot kuda digunakan untuk menarik kereta roda agar dapat bergerak maju. Perhatikan kegiatan sehari-hari yang memakai gaya. Yang pertama itu gambar apa itu? Mengangkat kotak kardus. Nah, kalau tadi mengangkat kontainer yang berisi tumpukan buku. Yang kedua, delman menarik kuda menarik delman ya. Yang ketiga, kita lagi makan menggunakan gaya otot di rahang. Yang keempat, berjalan. Kelima, kita mendorong sesuatu. Keenam, berseluncur, yang itu gaya gesek ini adalah mendorong meja dan bermain biola. Jadi ini ada contoh gaya otot dan gaya gesek. Oke, gaya gesek muncul karena dua benda yang saling bersentuhan. Saat benda didorong atau ditarik akan ada gesekan antara permukaan benda dan permukaan lantai. Seperti ibu praktekkan tadi ya. Gaya gesek tadi. Ketika ibu mendorong meja akan terasa berat karena dia bergesekan langsung dengan lantai. Tetapi ketika ibu menggunakan kontainer yang ada rodanya untuk ditarik atau didorong, ini akan lebih mudah, gaya geseknya tidak terlalu besar. Paham? Oke. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh posisi lintasan, apakah mendatar atau menurun, luas permukaan,
Permukaan lintasan rata, bergelombang, berat sebuah benda. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu memiliki LKPD. Ya. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik dalam berkelompok. Dari materi dan percobaan yang telah Ibu sampaikan dan kalian lakukan di depan tadi, kalian catat atau isi hasilnya di dalam lembar kelompok. Silakan diskusi, waktunya cukup lama. Oke, silakan dibuat. Kalau masih ada yang bingung, boleh anak-anak melakukan percobaan lagi ke depan kelas. Ada yang mau mencoba lagi ke depan kelas? Menarik kontainer atau sunan? Oke, tidak. Oke, silakan dikerjakan. Oke, ada pertanyaan kelompok 1, kesulitan membuatnya? Sudah cukup paham? Oke, bisa dikerjakan? Oke. Kelompok 2 ada kesulitan? Ya, sampai ditulis sebisanya saja. Apakah 1 ditulis 1, 2 ditulis 2, 3 ditulis 3. Ya. Oke, itu ada tentang menggambar ya. Silakan digambarkan sebagus mungkin, semampunya kalian tentang modifikasi kontainer kita ini. Lebih mudah pakai roda atau tadi tidak beroda ketika menariknya. Ya. Oke, kelompok 3. Sudah? Oke, kerjakanlah. Yang lain bantu, Gazam, bantu kawannya berpikir. Oke. Silakan kerja kelompok, diskusi. Kalau ada kawannya yang masih bingung, kasih masukan atau ide, Kenzo. Kasih ide, kerjasama. Oke, karena ini kelompok, ada yang bisa menggambar, buatlah gambarnya. Yang menulis, buatlah tulisannya. Oke, selamat mengerjakan ya. Oke, waktunya 5 menit lagi. Untuk kalau sudah selesai, kita mau presentasi ke depan kelas. Belum? Habis itu dituliskan di lembar kerjanya, kita akan presentasi ke depan. Mewakili saja setiap kelompok, 1 orang maju ya.
Oke, 5 menit ya. Dibantu, ada yang menggambar, ada yang menulis, ada yang ini biar cepat. Jangan hanya mengandalkan satu orang. Karena ini kerja kelompok. Yang dua tuh juga sesuai jawabannya. Ya, buat gambar ya yang kedua. Yang kedua sesuai dengan jawaban yang ya. Yang keempat Dua terserah siapa mm-mm, ya. Yang kedua, satu jawabannya saja yang kedua, gaya apa? Yang kedua, gaya apa yang kita pakai? Ada satu saja jawabannya. Kalau memang ada dua, tulislah dua. Oke, ada yang sudah selesai, Nak. Waktunya tinggal 5 menit untuk kita presentasi. Oke, sudah buat gambarnya? Ya, buatlah, cepat. Oke, buatlah. Oke, sudah kelompok ini. Oke. Kesimpulannya yang diketahui saja. Ya, buatlah. Kelompok 1 sudah? Belum. Ya, ya. Kelompok ini sudah? Belum. Ya. Oke, sudah ini. Yang ini sudah? Mana yang ingin kelompok ini sudah yang lembar pertama? Mana lembar pertamanya? Sini, mana? Ibu kasih lem. Nggak boleh berisik. Lagi belajar. Oke, nanti dipresentasikan ya. Ada yang kesulitan membuat gambar atau menjawabnya? Tidak, ya. Oke, kelompok siapa yang sudah siap boleh maju ke depan. Oke, kelompok yang duluan selesai akan mendapatkan nilai plus dari Ibu ya. Oke, siapa yang sudah selesai silahkan kumpul ke depan. Secepatan sekarang. Ayo, siapa yang sudah selesai nanti dapat reward dari Ibu kelompoknya. Ayo, cepat. Ya, nggak usah disorak. Siapa yang sudah selesai menggambarnya, menuliskannya, kumpul ke depan. Sudah, silakan dikumpul. Kelompok siapa yang sudah siap? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah kelompok 3. Ya, oke, boleh maju kelompok 3 yang sudah.
Oke, kelompok 1 yang sudah. Oke, kelompok 1. Ternyata kelompok 1 yang sudah kalah kalah lebih cepat ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Coba sekarang dipresentasikan kelompok 1. Siapa yang mewakili? Latisha, baca Latisha. Bagaimana cara kalian membedakan barang tersebut? Nomor 1, cara memindahkan, diangkat, alasan hasilnya, bisa tetapi berat. 2, didorong, alasan hasilnya bisa lebih mudah. Nomor 3, cara memindahkan, ditarik, alasan dan hasilnya bisa lebih mudah. Oke, gambarnya. Oke, itu. Oke, terus yang nomor 2. Dua, adakah gaya yang lucu saat kalian memindahkan barang tersebut? Jika ada, gaya apa? Jawab, mereka menggunakan gaya otot. Oke. Nih, tempel dulu ini. Oke, terus yang ketiga. Oke, sudah. Jadi gaya basic. Oke, kita akan tempelkan hasil dari kelompok 1. Oke, kelompok 3 sudah belum? Nah, karena ketiga terakhir sudah maju kelompok 2, berarti kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Kuat-kuat dikit suaranya ya, Nak ya. Oke, kelompok 3, fokus kelompok 3. Kelompok 3, fokus. Fokus. 4, kesimpulan. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Ya. Mendorong, menarik, dan mengangkat adalah gaya otot. Oke, sip. Tempel di situ, sesuaikan dengan kelompok 2. Nih, kelompok 2 tempel lembar kerjanya, biar dilihat gambarnya bagaimana. Geser lagi, bawah. Geser. Oke, geser lagi ya. Oke, terakhir kelompok 3 silakan maju. Kelompok 3 mewakili 1 orang. Silakan maju, baca dulu. Oke, baca di sini. Nomor 1. Oke, Jati, fokus Jati. Ya. Lebih mudah. Oke, betul. Yang ini? Bisa lebih mudah. Oke. Adakah gaya yang bisa saat kalian memindahkan barang tersebut? Jika ada, gaya apa? Gaya apa? Gambarkan ide kalian untuk memodifikasi kontainer agar dipindahkan. Kontainer diberi roda atau simpulan. Gaya membantu kita memindahkan barang. Jika kedua negara digeserkan, maka akan terjadi gaya defek. Oke, silakan ditempel di sini jawabannya kelompok 2. Oke. Oke, kedengaran semuanya tadi suara temennya? Udah kecil-kecil ya. Oke, Ibu yang mewakili. Kelompok 1. Oke. Bagaimanakah cara kalian memindahkan barang tersebut? Yang nomor 1 diangkat, bisa tetapi berat. Oke, yang kedua didorong.
didorong bisa lebih mudah. Oke, betul. Ditarik lebih mudah. Oke. 2, adakah gaya muncul saat kalian memindahkan barang tersebut? Ya, ada. Mereka menggunakan gaya otot. Oke, ini gambar dari kelompok 1. Oke. Kesimpulan, bagus juga. Dikasih roda ya, kontainernya dikasih roda. Jadi lebih mudah dimodifikasinya ya. Bisa dipindahkan. Gaya adalah kesimpulan. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Oke. Kelompok 2. Bagaimanakah cara kalian memindahkan barang tersebut? Didorong, lebih mudah. Ditarik, biar lebih mudah. Oke. Adakah gaya yang muncul saat kalian memindahkan barang? Gaya otot. Oke, betul. Gambarkan ide kalian untuk modifikasi kontainer agar mudah dipindahkan. Ya, seperti ini ya. Ada rodanya juga. Kesimpulannya dari kelompok 2, gaya otot adalah mendorong, menarik, dan mengangkat. Oke. Kelompok 3. Bagaimanakah cara kalian memindahkan barang tersebut? Ditarik dan didorong. Oke, biar lebih mudah. Oke. Gaya apa yang muncul saat kalian memindahkan barang? Yaitu gaya otot ya. Sama semuanya menjawab gaya otot ya. Terus kontainernya diberi roda atau kaki-kaki kecil. Oke, yang ini sama seperti kontainer ibu ya. Mirip sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, berarti gambar yang paling bagus ini kalau kita lihat yang mana ini? Ya, kelompok 3. Nanti dapat reward dari ibu ya. Oke, gaya membantu kita memindahkan barang. Jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Ya, betul. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Sudah paham? Ya, jadi itu tadi hasil diskusi dan presentasi dari teman-teman kalian. Jadi sampai di sini Ibu harapkan kalian semua bisa paham. Oke anak-anak, sebagai reward dari Ibu tadi, Ibu akan memberikan kelompok terbaik yang gambarnya bagus ditempel di sana. Kira-kira menurut kalian gambar yang kelompok manakah? Kalau isiannya mungkin sama saja ya kan, tarikan, dorongan, diangkat. Sekarang Ibu nilai dari gambar. Dari gambar ini yang mirip dengan kontainer yang Ibu bawa ini yang manakah? Kelompok manakah? Kelompok mana? Kelompok 3. Jadi kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi kelompok 3, Ibu akan memberikan aqua sebagai reward karena telah menggambar dengan baik. Oke, silakan dinikmati. Oke. Tadi Ibu sudah buat gambarnya yang bagus kan? Oke, berarti kelompok 3 sudah bisa. Oke, bagus. Selanjutnya, capek semua? Capek. Oke, kita bersenam dulu ya dengan olahraga senam diputar-putar. Paham? Tangan diputar-putar. Oke, boleh berdiri. Bertepuk tangan, peganglah bahu, peganglah lutut, Digoyang-goyang, digoyang-goyang, goyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah dagu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang.
Diputar-putar, diputar ke bawah. Dah, sudah? Capeknya hilang? Oke, jadilah dulu ya. Oke, sudah selesai? Masih fokus? Ya. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Tentang apa? Apa kita belajar hari ini? Ada gaya apa? Siapa yang mau nunjuk tangan? Ya. Coba ini. Nah, kan main-main Jati. Coba Jati, kita belajar gaya apa hari ini Jati? Gaya gesek gerak. Hah? Nah, kan salah. Oke, coba Gazam. Kita belajar apa hari ini Gazam? Gaya apa? Gaya otot dan gaya gesek. Nah, berarti Jatinya sudah tidak fokus. Oke, sekarang ada yang mau nanya sama Ibu? Silakan. Siapa? Yasmin. Apa Yasmin? Manfaat dari gaya gesek. Tadi Ibu sudah memperagakan ke depan. Manfaat gaya gesek ketika Ibu Lesi berjalan, ada gesekan antara kaki, sepatu, dan lantai. Gaya gesek muncul untuk Ibu Lesi biar tidak terpeleset ya. Itu adalah contoh gaya gesek. Selain itu tadi Ibu sudah menunjukkan ketika mendorong meja. Kaki meja dan lantai saling bergesekan. Jadi adalah adanya gaya gesek. Oke, Pak, sampai di sini paham Yasmin? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Davita. Ya, contoh gaya otot. Jadi gaya otot tadi Ibu sudah bilang, ketika kita menendang bola, kaki kita yang menendang itu menggunakan gaya otot. Oke, Jati bisa ikuti dulu. Ya, jadi ketika menendang bola menggunakan gaya otot. Dan ketika Ibu menarik atau menutup pintu seperti ini menggunakan gaya otot. Lalu ketika Ibu mengangkat ini kontainer, menarik atau memindahkannya juga menggunakan gaya otot. Sampai di sini paham? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Oke, Sunan, silakan disimpan dulu aquanya. Simpan, sudah selesai. Simpan dulu aquanya. Sudah simpan rewardnya tadi, simpan dulu. Oke, lanjut. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, coba kelompok 3, Bizar. Apa Bizar? Ya, mendorong, menarik, dan mengangkat adalah gaya otot. Oke, bisa. Kelompok siapa lagi yang mau memberi kesimpulan? Kelompok 1. Gaya membantu kita untuk memindahkan barang. Oke. Terus kelompok 3. Siapa kelompok 2? Siapa yang mau jawab? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan. Jadi ada kesimpulannya ada 3. Yang pertama, gaya adalah tarikan atau dorongan ya. Oke, kita bisa mengangkat, memindahkan barang dengan mudah dengan gaya. Karena adanya gaya. Oke, sudah. Cukup. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Apakah hasil pembelajaran hari ini memuaskan dan dapat diterima dengan baik? Oke. Apakah pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik? Oke. Sampai di sini paham?
Oke, sekarang buka bukunya. Ibu akan memberikan PR di halaman 72. 72 PR-nya. Sudah, tandailah di buku PR. Dikumpulkan pada hari Rabu nanti ya. Oke, selanjutnya silakan disimpan bukunya ke dalam tas, ditutup. Lihat sampah di dalam laci di sekitar tempat duduknya. Apakah ada sampah? Dibuang dulu ke kotak sampah. Oke, yang ada silakan buang ke sana. Oke, buang Sunan. Oke, yang minum-minum aqua ini tadi silakan dibuang kalau sudah ada sampahnya. Sudah? Setelah itu kita akan doa pulang. Ketua kelas bersiap memimpin doa. Ya, oke, yang sudah buang sampah silakan masuk, kita berdoa pulang. Oke, kita mau doa pulang. Oke, silakan masuk. Gazam, siapkan temannya. Duduk rapi. Oke, tangannya berdoa. Ubil haqqa wa tawasau bis sabr sadaqallahul azim. Oke, coba sekali lagi. Tepuk fokus. Maka aku fokus. Ya, oke, sekarang tepuk semangat. Oke, kita baca doa dulu untuk kedua orang tua kita yang di rumah ya. Oke, berdoa mulai. Irli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ya Allah. Kedua orang tua mana mereka menyayangi aku sekali. Oke, silakan kelompok 3 yang dapat reward dari Ibu boleh pulang. Oke. Oh, salam ya. Oke. Kelompok 1 ya boleh pulang. Oke. Oke, berpelukan. Oke. Oh, ini ya. Oke, berpelukan. Kelompok terakhir ya. Rapikan bangku yang ini. Oh, ini ya. Oke, hati-hati di jalan.